Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Devi Anggraini dengan NPM 2211090034 dari Fisika 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang random walk sebagai bagian dari tugas perkuliahan yaitu fisika statistik. Konsep fisika ini tidak hanya penting dalam fisika statistik tetapi juga dalam banyak bidang lainnya. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar yaitu apa itu random walk? Random walk adalah gerak acak yang terjadi ketika seseorang atau sesuatu partikel bergerak secara acak ke kanan atau ke kiri pada setiap langkahnya. Meskipun terlihat sederhana, konsep ini sangat penting dalam fisika, ekonomi, biologi, dan bidang lainnya untuk memahami perilaku sistem kompleks yang tampak tidak teratur, namun bisa dianalisis secara statistik. Random walk ini kalau kita ibaratkan seperti orang yang lagi berjalan dalam keadaan mabuk. Dia berdiri di suatu titik, lalu setiap detiknya dia bisa saja melangkah ke kanan atau ke kiri, tapi dia sendiri tidak tahu bakal kemana, karena gerakannya acak. Nah, walaupun kelihatannya sepele atau tidak teratur, ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang statistik, pola-pola tertentu bisa muncul. Konsep ini tidak cuma dipakai di fisika saja, tetapi juga di ekonomi buat memodelkan harga saham, di biologi buat menjelaskan gerakan hewan, bahkan sampai di riset otak. Jadi dari suatu yang kelihatannya acak, kita bisa pelajari perilaku sistem yang rumit dengan pendekatan probabilistik. Itulah kenapa random walk ini sangat penting kita pelajari. Selanjutnya, contoh fenomena random walk. Contoh random walk ini dapat kita temukan di berbagai bidang seperti ekonomi atau fluktuasi harga saham, fisika atau gerakan partikel, dan biologi atau pergerakan hewan. Fenomena random walk sendiri dapat kita temui dalam banyak aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan. Misalnya di dunia ekonomi, harga saham seringkali berfluktualisasi secara acak yang bisa digambarkan dengan model random walk. Begitu juga dalam fisika, pergerakan partikel dalam gas mengikuti prinsip random walk, di mana pergerakan partikel tidak terprediksi dan acak. Di bidang biologi, kita bisa melihat bagaimana pergerakan hewan di alam bebas juga bisa digambarkan sebagai random walk, di mana arah gerakan hewan tersebut tidak bisa diprediksi dengan pasti. Contoh sederhananya, bayangkan jika seseorang pemuda mabuk yang berdiri di titik 0 pada garis lurus. Setiap langkahnya ke kanan atau ke kiri dipilih secara acak dengan probabilitas yang sama. Setelah N langkah, posisi akhirnya tergantung pada banyaknya langkah ke kanan dan ke kiri yang diambil. Nah, contoh ini bisa kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada seorang pemuda yang sedang mabuk dan berdiri di titik 0 pada garis lurus. Setiap detik, dia bisa melangkah ke kanan atau ke kiri. Dia tidak tahu mau kemana, cuma sembarang saja. Artinya, jika tidak bisa diprediksi pasti kemana dia akan pergi setelah beberapa detik, kalau dia sudah berjalan, kita bisa melihat setelah N langkah, apakah dia akan berada di posisi yang lebih ke kanan atau ke kiri, atau bahkan kembali ke titik awal. Ini adalah gambaran sederhana dari konsep random walk, di mana posisi akhir pemuda tersebut tergantung pada berapa banyak langkah ke kanan dan ke kiri yang dia ambil. Kalau langkahnya lebih banyak ke kanan, dia akan berada di posisi yang lebih besar. Dan sebaliknya, kalau langkahnya lebih banyak ke kiri, dia akan berada di posisi negatif atau lebih kecil. Dalam fisika, fenomena ini sangat berguna untuk menggambarkan gerakan partikel yang sangat kecil seperti molekul gas yang bergerak acak di udara. Kemudian random walk satu dimensi. Gerak acak di sepanjang satu garis lurus, setiap langkah bisa ke kanan atau ke kiri dengan peluang yang sama. Posisi akhir tergantung pada selisih jumlah langkah ke kanan dan ke kiri. Dengan rumus N sama dengan N1 ditambah N2 atau total langkah. Kemudian N1 dikurang N2 atau perpindahan. Dan X sama dengan M dikali L atau posisi akhir. Random walk satu dimensi artinya kita hanya mempertimbangkan gerakan ke kanan atau ke kiri, seperti seorang yang hanya bisa jalan maju atau mundur di satu jalur lurus. Setiap dia melangkah, arahnya dipilih secara acak, bisa ke kanan atau ke kiri dengan peluang yang sama. Setelah N langkah, kita ingin tahu dia
dia ada di posisi berapa. Nah, untuk mengetahuinya, kita lihat berapa banyak langkah ke kanan atau dilambangkan dengan N1 dan ke kiri N2. Selisihnya dilambangkan dengan M, menunjukkan berapa jauh dia berpindah dari titik awal. Kalau kita tahu panjang tiap langkahnya atau L, posisi akhirnya tinggal kita kalikan saja. Misalnya M dikali L. Nah, ini jadi dasar untuk pemahaman banyak fenomena fisika acak seperti gerakan molekul dalam gas. Kemudian untuk contoh perhitungannya dan penyelesaiannya. Dapat kita lihat seorang anak melakukan 10 langkah acak di garis lurus. Tiap langkah bisa ke kanan atau ke kiri atau peluang yang sama. Ia melangkah 6 kali ke kanan dan 4 kali ke kiri. Hitung posisi akhirnya di titik awal jika panjang setiap langkah 1 meter. Untuk penyelesaiannya, di sini kita menggunakan rumus X sama dengan buka kurung N1 dikurang N2 dikali L. Dengan N1 ini adalah 6 langkah ke kiri, N2-nya 4 langkah ke kiri, dan L-nya 1 meter atau panjang langkahnya. Maka posisi akhirnya didapatkan X-nya sama dengan N1-nya didapatkan 6 dikurang N2-nya tadi 4 dan L-nya 1. Jadi X sama dengan 6 dikurang 1 dikali 6 dikurang 4 dikali 1 hasilnya 2 meter. Demikian penjelasan mengenai random walk yang telah saya jelaskan. Meskipun konsep ini terlihat sederhana, namun dapat digunakan untuk menjelaskan banyak fenomena acak di alam. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana gerakan acak mempengaruhi sistem fisika, ekonomi, biologi, dan banyak lainnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.